Kalau kita mau menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan, kita harus memakai ukuran Tuhan. Kita yang harus menyamakan dengan surga. Tidak bisa surga menyamakan dengan kita. Seberapa istimewakah kita di mata Tuhan? Seberapa spesialkah kita di mata Tuhan? Semuanya itu ditentukan oleh pribadi kita. Kalau saudara ingin spesial di mata Tuhan, ingin istimewa di mata Tuhan, mari bertindak di dalamnya. Mari bergerak di dalam Tuhan, bergerak bersama-sama Tuhan. Spesial di mata Tuhan, orang yang hancur hati dan rendah hati. Dia selalu hidup di dalam hidup kita untuk menyatakan kasih-Nya yang lebih besar. Dia tidak pernah menunda janjinya untuk saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita buka hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Firman yang hidup, firman yang sanggup mengubah hidup kita. Dia firman yang hidup, saudara. Itu sebabnya mari kita persiapkan hidup kita untuk kita membuka hati kita selebar-lebarnya buat firman Tuhan bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Dia melakukan perkara yang besar. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak bisa bagi manusia, Dia Allah yang sanggup. Karena Dia Allah yang maha besar dan maha kuasa atas hidup kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat karya-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang sanggup membebat hidup kami, memisahkan tulang dan sumsum, membuat sesuatu karya yang besar dan ajaib. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu
kasih Bapa Sorgawi, saat pagi hari ini mengurapi setiap kami. Yang kami tahu adalah Tuhan, pagi hari ini kami berserah total. Kami mau dibentuk, kami mau diubah. Karena kami percaya pemulihan itu terjadi ketika kami membuka pintu hati kami. Urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Yang siap katakan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat dalam kasih Tuhan, selamat berjumpa. Ya, bagi yang pertama kali, selamat bertemu ya. Yang pagi hari ini penuh dengan keberkatan ini. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah kebenaran firman. Saya rindu Bapak Ibu adik-adik sekalian, ada sebuah pemahaman tentang bagaimana kita menaklukkan diri kita. Ya, menaklukkan diri sendiri itu tidak mudah. Saya memberikan sebuah gambaran ketika seseorang yang menaik puncak gunung dan dia menaklukkan berbagai gunung, tetapi yang saya maksud hari ini adalah bagaimana saudara bisa menaklukkan diri saudara sendiri. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat seorang pribadi ya dengan berbagai banyak tantangan, perlindungan, baik tali dan sebagainya, keahlian, baik itu juga sepatunya juga mempunyai sepatu yang ukuran standar ketika dia menaik sebuah gunung. Ya, tetapi saya mau katakan, sehebat apapun orang menaklukkan gunung, yang paling sulit adalah menaklukkan diri sendiri. Ya, kita akan belajar di sini tentang sebuah kebenaran firman. Saya rindu saudara itu bertumbuh. Saya rindu saudara itu ketika nanti pada masa-masa Tuhan datang kedua kali, saudara bisa menjadi pribadi orang yang berkemenangan. Sebab itu kita lihat sebuah kebenaran firman di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dan 17. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Ya. Saudara yang terkasih, saya melihat di dalam sebuah kebenaran firman ini ada satu ayat yang menggugah saya, adalah dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Dalam 1 Petrus ayat 1:14 ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat di dalam bahasa terjemahan aslinya hopakoai. Hopakoai itu kepatuhan. Ya. Taat itu sebuah sikap hati, bukan sebuah pilihan, tetapi itu sebuah keharusan saudara hidup taat. Tetapi ketika saya melihat ada terjemahan di dalam bahasa asli ini, ada kata menaklukkan. Menaklukkan. Jadi ketika nanti saya berbicara di ayat yang ke-17,
Saya harus menjelaskan dulu di ayat 13, 14, 15, 16, baru 17. Kita akan menemukan bagaimana kita menaklukkan diri kita. Ya. Sebab itu saya ingin menjelaskan begini. Menaklukkan diri sendiri terutama dikatakan akal budi. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah, menaklukkan diri sendiri terutama pikiran, supaya kita bergantung penuh pada kasih karunia Allah. Dan saya mendapatkan sebuah terjemahan lain di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi bersiaplah, berjaga-jagalah, dan kuasailah dirimu masing-masing. Dan di dalam terjemahan lain dikatakan, selaber, oleh sebab itu siapkanlah pikiranmu dan kendalikan dirimu. Kenapa penting sekali pikiran ini? Ya, kenapa di dalam 1 Petrus dan catatannya, dalam suratannya, pikiran itu yang paling pertama harus dikendalikan. Ketika pikiranmu kacau, ketika pikiranmu mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan hatimu, dan situ saudara tidak bisa tidur, saudara mengolah setiap kata demi kata, bait per bait, saudara simak. Apalagi saya berharap saudara paling bagus itu nelpon. Kalau saudara berkomunikasi menyelesaikan masalah, paling bagus itu ketemu langsung. Jangan coba-coba langsung pakai WA. Ya, saya belajar teori komunikasi. Ya, saya belajar di dalam perkuliahan saya. Teori komunikasi itu tidak dianjurkan menyelesaikan masalah itu pakai WA. Karena itu salah paham paling sering terjadi. Paling bagus ketemu langsung selesaikan. Ya, itu solusi yang terbaik. Karena apa? Ada kata-kata yang biasa sebenarnya. Biasa. Tapi karena pikiran kita kacau, kita menjelaskan menurut pikiran kita yang kacau itu. Padahal yang menjelaskan, yang mengirim WA itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi karena pikiran kita kacau, akibatnya kita menjelaskan menurut versi kita jadi masalah. Ya, sebab itu saya mau katakan begini, sebab itu siapkanlah. Artinya suatu cara, suatu formula bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran ini. Makanya saya kasih judul, taklukkan dirimu, terutama pikiran. Nah, saudara lihat. Ketika kita menguasai atau mengendalikan pikiran, saya teringat ada sebuah dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. Mari kita lihat dalam terjemahan ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5 demikian Ya, bunyi pelan-pelan. firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia. Memang kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. dalam terjemahan lain dikatakan dengan senjata-senjata itu kami menghancurkan pertahanan-pertahanan. Terus, Kami mematahkan setiap siasat orang ya, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan mendobrak benteng-benteng. Saudara lihat, saya mau bilang begini sama saudara, ini sebuah pelajaran. Ketika kita melayani seseorang, kita tahu mereka dalam terbelenggu, di dalam kelemahan, sakit penyakit, di dalam mungkin jatuh di dalam dosakah, atau persoalan apakah itu. Ayat ini bilang begini, kalau di dalam dirimu, pikiranmu bermasalah, bagaimana engkau mendobrak pikiran orang lain?
bagaimana kita bisa menjadi sebuah solusi firman yang kita bagikan kepada orang lain, sedangkan kita sendiri, benteng-benteng pertahanan kita sudah mengalami kebobolan. Dalam terjemahan ini dikatakan, kalau saudara melihat seseorang yang mengalami butuh pertolongan, lalu saudara itu kalah dalam bidang itu. Saudara kalah dalam hal itu. Saudara kalah di dalam menaklukkan pikiran saudara. Pikiran saudara selalu berpikir hal-hal yang negatif tentang orang lain. Lalu ketika ada orang lain berpikiran negatif tentang orang lain, lalu saudara berkata begini, jangan berkata demikian kepada orang itu. Bagaimana saudara memulihkan orang lain, sedangkan saudara sendiri kalah di situ. Maka dikatakan kendalikan pikiranmu. Kenapa? Karena perkataanmu, karena hidupmu, makanya dikatakan aku pergi kepada Bapa, memberikan penolong yang lain yang tinggal di dalam dirimu untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Kuasa ada dalam dirimu, sebenarnya ada dalam dirimu. Tapi seringkali kita kalah di dalam mengendalikan pikiran. Seringkali. Maka sebab itu saya mau katakan begini. Kendalikan. Yang paling sering adalah ketika kita mata memandang, ketika kita telinga mendengar, mempengaruhi baik pikiran maupun hati. Dan itu kita ketika berjalan, tidak jarang. Apa yang kita lakukan, tidak seperti, kita seperti gong yang nyaring bunyinya, tetapi di belakangnya dia kosong. Halo, apakah saudara rindu? Karena saya mau bilang begini nanti. Saya mau menjelaskan di ayat 13. Tolong di ayat 17 dulu deh, loncat deh. 17 loncat dulu. Supaya saya kasih pemahaman. Saya takutnya begini, saudara nanti 13 ini anggap sepele, 17 ini saudara tidak memahami. Tolong 17 dulu. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Ya. yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi. Dia tidak akan memandang muka, dia tidak pilih kasih. Menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, suatu kelak nanti ketika kitab ini dibuka, dia menghakimi setiap apa yang kita perbuat. Ketika saudara mempunyai sebuah persoalan dalam kehidupan, maka dikatakan firman, jangan sampai matahari terbenam. Kuasai itu, taklukkan itu. Kenapa begitu pentingnya kita menaklukkan pikiran ini? Karena semua akarnya itu, ketika kita tidak bisa menaklukkan pikiran, maka setiap kehidupan mata rohani kita itu akan pudar semua. Oleh sebab itu saya mau sampaikan begini. Di dalam pengertian di ayat yang kedua, di poin kedua, menaklukkan diri sendiri terutama hawa nafsu supaya kita hidup dalam kekudusan. Hawa nafsu ini juga ada sangkut pautnya di ayat 13. Hawa nafsu yang dimaksud pada hari ini bukan sekedar nafsu, ya, mohon maaf, bukan hal yang itu. Tetapi pengertiannya di dalam hawa nafsu ini adalah jangan menuruti hawa nafsu, artinya taklukkan hawa nafsu dalam diri kita, terutama apa? Mencari identitas diri. Taklukkan. Membela harga diri. Kenapa? Karena ketika kita mulai melihat menaik puncak gunung, ini berbahayanya. Ketika sampai di puncak gunung, dia memasang sebuah bendera mengatakan bahwa aku sampai dalam ketinggian 10.000 kaki, aku sampai dalam ketinggian 20.000 kaki, aku sampai dalam ketinggian 30.000 kaki. Dan dia terus berjuang untuk namanya tercatat. Di dalam sebuah kepemimpinan Kristen,
saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai keluarga Kristen, saya mau sampaikan begini. Kekristenan harus bisa menaklukkan harga dirinya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai seorang kepala rumah tangga, kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, menaklukkan dirinya, maka akan terjadi roh kesombongan. Maka tidak heran Alkitab berkata begini, ketika engkau meninggikan diri, aku rendahkan. Ketika engkau merendahkan diri, aku akan tinggikan. Kenapa ini penting yang disampaikan dalam suratan Rasul Petrus? Di dalam hawa nafsu ini, banyak orang merasa diri ingin dihormati. Saya rindu semakin saudara diangkat, semakin saudara diberkati Tuhan, semakin kau rendah hati. Semakin kau mempunyai kedudukan tinggi. Saya sudah melihat ini banyak anak-anak yang sudah mulai Tuhan angkat. Saya selalu pesan kepada mereka, taklukkan dirimu. Kalau tidak, engkau akan lupa Tuhan. Suatu ketika, kalau kita melihat harga diri atau mencari dihargai. Pada hari Jumat, saya itu habis operasi. Pada hari Sabtu, hari Jumat saya di briefing. Pak, saya dikasih surat, ada 10 item, enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Pada hari Sabtu, kami datang lagi. Lalu kami konsultasi lagi. Dan dia wanti-wanti. Pak, ingat Pak, enggak boleh Bapak angkat berat. Enggak boleh Bapak jongkok. Enggak boleh Bapak itu keringatan. Pokoknya enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Ketika saya pergi ke habis ibadah Padang itu. Saudara, ibadah Padang secara manusia, pada waktu turun itu, menurut aturan, saya harus naik mobil, turun. Harus itu. Aturan. Karena dari itu ada bagian-bagian yang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tapi saya ingin melihat jemaat-jemaat itu sukacita. Saya mau jalan sama mereka. Saya ingin menaklukkan diri saya sendiri. Lalu saya katakan kepada orang tua ini, ya Tante Mesa sama Oma Eli ini. Kebetulan Vian lagi sakit juga, biar naik mobil saja. Saya jalan. Dan kemarin hari Sabtu, habis selesai ambil bunga, anak-anak itu, kita duduk. Ayo kita pergi makan. Dan pergi makan itu enggak banyak. 20.000 satu porsi. Mereka bercerita, tadi malam jam 3 saya bangun, saya berusaha ingat apa kata-katanya mereka itu, saya lupa. Saya duduk tapi saya enggak dengar mereka. Saya senang. Mereka bertawa, mereka bisa bercerita sebagai orang tua rohani. Saya suka di situ. Artinya apa? Saya ingin menaklukkan diri saya untuk dihargai. Secara manusia, kalian menyibukkan saya. Tetapi ada suatu dorongan dalam diri saya sebagai seorang ayah. Untuk mengambil bagian supaya senang. Pada waktu hari Jumat kemarin olahraga seharusnya tidak boleh. Tapi saya senang lihat Bu Kade, saya senang lihat Pak Alberto ada sampai jatuh begitu. Ada rasa sukacita yang di dalam. Walaupun enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Tapi ada hati. Saya ingin menaklukkan kepentingan diri saya sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Maka saya katakan pemimpin
sebagai orang-orang Kristen, posisimu tuh harus dibalik. Engkau banyak mendengar, engkau banyak memperhatikan, engkau banyak peduli. Secara manusia ada 10 poin yang tidak boleh saya lakukan. Tapi karena saya senang lihat Bapak Ibu dan adik-adik itu sukacita dan ketawa, saya lakukan itu walaupun tidak boleh. Taklukkan dirimu. Saudara sebagai pemimpin di perusahaan, ada banyak orang takut kepadamu, apalagi takut dipotong gajinya. Tapi engkau coba sebagai seorang pemimpin Kristiani. Ketika engkau hadir di situ, ada rasa kesukaan. Dia melihat seorang pemimpin Kristen yang betul-betul peduli. Amin. Ini banyak pemimpin-pemimpin di dalam perusahaan. Tapi saya mau katakan, engkau hadir, engkau taklukkan seolah-olah engkau jangan cari harga diri. Engkau jangan cari untuk dihormati. Engkau salah di dalam kekristenan. Maka dalam Petrus ini berkata, supaya nanti aku dapati engkau sempurna adanya. Amin. Paham sampai di sini? Ya. Sebagai seorang hamba Allah, seorang gembala, kalian itu punya orang tua. Kalian sibuk sama orang tua kalian masing-masing. Tapi saya hadir sebagai orang tua rohani yang mau mendengar, duduk manis di situ. 1 jam lebih mereka bercerita. Ibunya bercerita, makanya mereka tuh dipikir saya diam. Enggak. Saya duduk itu saya senang, tapi konsentrasi firman terus sampai jam 2 jam 3 saya bangun, Tuhan ada apa dengan firman ini Tuhan? Tolong beri sesuatu Tuhan. Dan di situ saya mendapat pewahyuan ketika saya melihat mereka makan dengan lahapnya. Saya dapat pewahyuan di situ. Apa? Menaklukkan kepentingan saya untuk menyenangkan anak-anak rohani saya. Bisa lakukan itu di rumah? Bisa lakukan itu di dalam perusahaanmu? Bisa? Lakukan itu. Maka engkau ada orang-orang yang berbahagia. Lalu di sini dikatakan begini. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tolong. Ini situasi sudah nyaman di dalam Taman Eden. 2 Korintus pasal 11 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Aku sampai hari ini saya itu takut sama saudara. Jangan sampai firman yang 7 tahun, 8 tahun. Kan ada kesaksian kemarin itu di hari di Bedugul itu. Ada yang 7 tahun, ada 8 tahun, 10. Tapi hari ini saya bilang, aku takut. Jangan-jangan firman yang 7 tahun itu, yang 10 tahun itu terus. Disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Tolong 3 ayat 5, Kejadian 3 ayat 5, ada apa ular itu? Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu mematahkannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Oh, menjadi seperti Allah. Kenapa? Pikiran yang diserang. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebenarnya kita tahu itu. Jadi saudara lihat, iblis serang pikiran. Saya berharap hari ini ketika saudara sudah mengerti, saudara jangan sampai iblis menyerang pikiranmu. Firman yang sudah engkau dengar, ketika pintu itu sudah tertutup, yang dulunya ketika didobrak oleh berbagai macam pendoa-pendoa. Siapa yang tahu orang tuamu dulu berdoa 10 yang tahun lalu, dia berdoa dalam kandungan, ini anakku yang terkasih, aku percaya anakku diberkati Tuhan, aku percaya anakku taat sama Tuhan. Dia berdoa sampai hari ini, mungkin orang tuamu tertatih, sudah pada umur.
Tetapi dia terus berdoa bagimu. Supaya apa? Supaya mendobrak pikiranmu. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Saudaraku yang terkasih. Jangan kau diperdaya. Dikatakan kepada Allah. Supaya engkau lihat. Kalau engkau makan, matamu terbuka. Engkau akan sama seperti Allah. Terkadang iblis menyerang identitas dirimu. Apalagi kalau identitas dirimu tersentuh di situ. Langsung kita rasa tidak nyaman. Kalau harga dirimu merasa diinjak-injak. Merasa enggak dihormati. Merasa disampingkan. Merasa diremehkan. Merasa tidak dihargai. Di situ terganggu pikiranmu. Tapi saya mau katakan hari ini. Taklukkan itu. Taklukkan itu. Saya berharap saat ini jangan bela harga dirimu. Kalau engkau diinjak-injak orang lain. Betul? Pernah enggak gini kan? Saya pernah. Pengusaha, mohon maaf ya. Pengusaha sukses. Banyak orang datang kepada kami untuk menjadi tim sukses pada waktu itu. Banyak orang minta tolong, banyak orang minta supaya saya menjadi donatur, dan banyak orang datang. Ketika menjadi hamba Tuhan, saya pernah dipukulin meja, digini-gini kan. Sempat terbayang, dulu orang menghargai, sekarang orang gini-gini kan. Kalau dia sudah menaklukkan diri, itu berkat. Tapi kalau dia tidak ditaklukkan dirinya, bahaya. Siapa engkau? Tidak pernah kasih makan, tidak pernah kasih minum, kok ngomongnya begitu? Saudara, orang yang ditaklukkan dirinya, harga dirinya, maka dia selalu melihat sisi positifnya. Amin. Kalau saudara merasa hari ini ada orang yang merendahkanmu, berbahagialah engkau karena engkau akan ditinggikan. Amin. Jangan marah, jangan berontak di situ. Nah, saudara lihat. Di dalam saat Roma 12 ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 2 dalam firman Allah yang hidup bilang begini. Artinya, saudara, dalam terjemahan baru saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Artinya kita tidak boleh lagi mengikuti cara hidup yang tidak baik. Yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi marilah kita menyerahkan tubuh kita sebagai korban persembahan kepada Allah. Dan dia akan memperbaharui pikiran kita. Kalau memang hari ini kita kalah dalam satu poin masalah harga diri, datang kepada Allah, minta perbaharui Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Saya memberikan pengampunan bagi orang yang sudah merendahkan saya. Jangan sekali-kali kau berdoa, Tuhan kirimkan petir buat dia. Tuhan biarlah dia naik mobil, naik motor kecelakaan. Saudara, ini bukan konsep Roma. Kalau saudara semakin hari semakin dimurnikan seperti emas, doamu itu Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Biarlah Tuhan diberkatilah dia. Jangan pernah kau membalas baik di dalam doamu maupun di dalam perkataanmu. Jadi ya, dan dia akan memperbarui pikiran kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita bisa mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita. Serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Belajarlah dalam hari ini. Maksudnya adalah supaya kita mengerti di balik proses kehidupanmu. Mungkin hari ini ada di proses lewat kesehatanmu. Mungkin hari ini kau diproses lewat keluarga. Mungkin kau diproses mungkin lewat pekerjaan, usahamu.
mungkin ada penurunan, mungkin ada kehilangan segala sesuatu yang menjadi milikmu. Saya mau katakan, apa susahnya Tuhan membalik telapak tangan? Tetapi kalau engkau mengalami ini, Tuhan sedang membawa engkau di dalam pengendalian, penaklukan diri. Karena banyak sekali yang terjadi, yang saya jumpai, semakin dia diberkati, semakin dia menjauh dari Tuhan. Tapi berbahagialah hari ini, semakin saudara diberkati, semakin saudara setia mencari Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, saudara lihat, artinya penaklukan diri itu tidak boleh lagi mengikuti cara hidup yang tidak baik. Pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran untuk membalas, untuk menghakimi, untuk menjatuhkan orang lain. Enggak. Beberapa kali saya khotbah, semakin besar engkau mengalami persoalan, semakin besar engkau diomongin orang, semakin besar engkau dikucilkan orang, semakin besar engkau mungkin merasa direndahkan orang. Saya sampaikan dalam mimbar ini, itu semakin bagus. Kenapa? Karena itu adalah alat untuk menaikkan engkau ke puncak. Tidak ada orang naik puncak gunung, itu mesti pakai jalan tol, tidak ada. Mereka ada tebing, ada batu, ada yang mungkin nonjol, ada yang mungkin curam. Yang terpenting adalah ada tali. Apa tali itu? Firman dan doa. Itu adalah penghubungmu naik ke puncak. Tapi kalau hari-hari ini kau mengalami sesuatu persoalan untuk menjatuhkan kehidupanmu, menjatuhkan harga dirimu, belajar engkau dengan rendah hati, terima dengan sukacita. Amin ya. Karena Tuhan akan mengangkat hidupmu. Dari proses ini Tuhan akan memilih orang-orang yang luar biasa. Dan 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tolong bagikan. 15 dan 16, kita kembali kepada 1 Petrus. 15 sampai 16 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, saudara lihat, kalau di dalam terjemahan lama, Imamat 11 ayat 44, tentang kekudusan, Allah itu kudus dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Kekudusan mengandung pengertian terpisah dari cara-cara fasik dunia. Dan dipisahkan untuk pertama mengasihi, dua melayani, tiga menyembah Allah. Maka dalam Imamat 11 ayat 44, makanan pun tidak boleh. Ini kudus, ini tidak kudus, tidak boleh. Kalau mereka makan hal-hal itu termasuk B2, itu enggak kudus. Kalau dalam terjemahan lama. Tapi dalam terjemahan baru, setiap acara ada selalu B2. Jadi makanan pun diatur. Tetapi di dalam terjemahan baru Efesus 1 ayat 4, kekudusan menjadi standar hidup kita. Di dalam Kristus, termasuk kekudusan pikiran kita. Makanya Yesus berkata begini, jangan engkau berzina. Tetapi firman-Ku berkata begini, engkau mengingini saja dalam pikiranmu, engkau sudah jatuh dalam dosa. Berarti bukan sekedar di dalam kelakuan, tetapi di dalam pikiran. Ketika kita tidak kudus, maka seluruh anggota kita tidak kudus. Efesus 1 ayat 4. Ya, Efesus 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi mulai di dalam perjanjian lama Allah itu mempunyai sebuah rencana supaya kita hidup di dalam kekudusan. Artinya supaya kita serupa dengan Dia. Ya. Itu kalau dalam 15, 16. Jadi di dalam pengendalian diri kita,
di dalam penaklukan diri, Tuhan juga mau supaya kita menaklukkan diri kita, terutama kekudusan. Kekudusan identik dengan perzinahan. Harus kudus. Amin. Nah, lalu di dalam poin ketiga, saya ingin masuk di sini. Allah menghakimi ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kenapa saya ulang-ulang kata ini? Saudara, suatu kala apa yang ada kalau engkau tidak menaklukkan pikiran, engkau tidak menaklukkan dirimu sendiri, khususnya tentang kekudusan, suatu kala, saudara ingat ayat ini. Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaknya kamu harus takut. Lakukan itu. Saya dapat sebuah ayat yang bisa menjelaskan secara gamblang tentang pikiran. Dalam Roma 2 ayat 15 dan 16. Roma pasal 2 ayat 15 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saya terjemahkan di dalam terjemahan lain begini. Di dalam terjemahan Serahan Indonesia bilang begini. Mereka menunjukkan bahwa cara hidup yang ditetapkan Allah untuk manusia sudah ada dalam hati mereka. Saudara sudah ikut saya 7 tahun, ada yang 10 tahun. Firman sudah ada ditaburkan di hati saudara. Lalu sudah ada dalam hati mereka, dan setiap saat hati nurani mereka membantu mereka untuk membedakan apakah mereka melakukan yang benar atau salah. Hati nurani di dalam dirimu sesungguhnya engkau sudah mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau pikiranmu berkata tidak boleh, sebenarnya hati nurani sudah berbicara, nak jangan membalas. Nak jangan suka membicarakan orang, sebenarnya sudah tahu. Nak jangan menghakimi orang. Nak jangan melukai hati orang. Nak jangan omong kotor. Nak jangan berbohong. Nak jangan suka marah. Hati nuranimu sebenarnya sudah bicara. Sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Hati nurani itu tempat. Hati dengan hati nurani beda. Hati nurani itu tempat Allah bertata. Tempat Roh Kudus itu diam. Ketika saudara diintimidasi, lalu pikiran saudara kacau. Apakah saya harus membalas? Apakah saya harus mencari? Apakah saya harus mengklarifikasi? Apakah saya harus memfitnah, balas dengan fitnah? Mungkin lewat FB, mungkin lewat sarana-sarana media. Engkau balas di situ. Sebenarnya hati nurani berkata, sabar ya nak. Galatia 5 bilang begini, kuasai dirimu. Jangan marah. Kasihi. Galatia 5 itu 2:3. Saudara apal. Saudara betul-betul firman tentang buah roh itu sudah mendarah daging. Bahkan hati nurani bilang begini. Engkau sudah baca itu.
Kuasailah hatimu, karena di situ terpancar kehidupan. Jaga hatimu, karena di situ terpancar kehidupan. Firman Roh Kudus itu berbicara dalam hatimu. Bahkan di situ seperti menggedor-gedor pintu hatimu. Dan dia membantu engkau. Tetapi sering yang terjadi apa? Di ayat 16, jadi Allah akan mengadili semua orang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Dan hal itu terjadi pada waktu dia menghakimi setiap manusia yang masih sakit hati. Perhatikan baik-baik ini. Kalau hari ini kau masih membela perasaanmu, suatu kelak nanti hati nurani sudah berbicara. Jangan engkau merasa tinggi hati, jangan engkau merasa sakit hati, jangan engkau kecewa. Tuhan sudah kasih tahu, tetapi kalau engkau tabrak itu, suatu kelak nanti ketika dalam tata pengadilan, maka ini disampaikan. Ketika dia sudah berbicara dengan hati nurani masing-masing, maka dia akan menghakimi setiap manusia sesuai dengan pikiran yang mereka rahasiakan. Mulanya engkau baik, senyum, ramah, kasih minum, tetapi hatimu Tuhan sangat tahu. Halo? Bisakah kau memahami? Saya mau supaya saudara itu menyongsong Tuhan. Mati adalah tersenyum. Rasul Paulus bilang, selama aku ikut Yesus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau engkau tidak bisa menyelesaikan, menaklukkan dirimu, apalagi saya sudah banyak melayani orang. Saya sudah banyak melayani rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Beberapa kali saya melayani tiba-tiba. Seperti saudara saya. Baru kemarin kita ngomong. Tiba-tiba sudah dipanggil, saya hanya lihat videonya. Aduh Tuhan. Apa yang kau bela? Kalau hari ini Tuhan panggil engkau, lalu masih sakit hati, aduh Tuhan, saya takut dengan hal ini kepada saudara. Masih hari ini ku bela harga dirimu, aduh Tuhan, 10 tahun firman udah aku kasih tahu Tuhan. Masih hari ini masih bela harga diri. Kadang-kadang saya malu, sedih. Makanya saya cerita ketika kemarin saya di Bedugul. Secara manusia, saya harusnya naik di mobil. Tapi saya senang melihat orang-orang tua duduk di situ. Saya mesti berbagi. Dia yang pantas duduk situ. Saya masih muda. Relakan hatimu untuk orang lain senang. Amin. Relakan hatimu untuk orang lain terhibur. Relakan hati orang lain supaya mengalami sesuatu pemulihan. Relakan hatimu kalau hari ini kau bisa menolong orang lain. Mungkin kau butuh. Tapi kalau kau bisa menolong orang lain, suatu kelak ketika Tuhan berbicara, tolong dia. Bantu dia. Tapi karena hatimu jengkel, ngapain saya bantu dia? Dia sangat melukai hati saya. Suatu kelak, hati nurani sudah ngomong kepada engkau, tapi engkau tolak. Maka dikatakan di sini, apa yang datangnya? Penghakiman yang adil itu akan terjadi melalui Yesus Kristus. Hal itulah yang saya beritakan dalam kabar baik yang Allah berikan kepada saya. Hari ini saya mau katakan saudara, ini perkataan saya terakhir buat saudara. Bukan saya pergi selamanya, bukan. Tolonglah, di luar sana banyak orang yang ada di jurang butuh perkataanmu. Butuh tanganmu. Butuh pertolonganmu. Jangan mementingkan diri sendiri. Karena suatu kelak nanti, saudara akan masuk tata ilahi. Dan saudara akan pertanggungjawabkan setiap apa yang kau lakukan.
Lalu saya tutup begini ayat ini. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Bapak Ibu tolong baca dalam terjemahan. Ayat 24 sampai 25 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Petrus ini menutup di dalam ayatnya bilang begini. Hidup alamiah kita akan berakhir seperti halnya rumput. Saudara punya kedudukan apa hari ini? Jabatan apa hari ini? Saudara punya perusahaan apa hari ini? Saudara sebagai apa hari ini? Saudara sebagai pelayan Tuhan kah? Sebagai gembala kah? Saya mau katakan, semua akan berakhir itu. Hal-hal hidup kita akan seperti rumput, menjadi kuning dan kering. Segala kebesaran kita seperti bunga yang layu dan gugur. Suatu ketika saya senang dengan sebuah lagu, orang Ambon nyanyi, saya enggak sebut. Saya senang lagu itu. Meninggallah dia. Hari ini apa saya ingat? Udah lupa. Terlupakan. Jadi segala sesuatu yang dulu top, ketika dia sudah tidak ada, terlupakan. Saya mau bilang begini, kalau hari ini engkau diberkati, engkau menjadi seorang pemimpin, engkau sudah menjadi seorang bapak yang baik, engkau menjadi seorang pengusaha yang the best, suatu kala nanti kebesaran itu akan hilang, akan lenyap. Tapi firman Tuhan selama-lamanya tidak pernah akan hilang, termasuk apa yang ada dalam pikiranmu. Engkau bertanggung jawab pada waktu engkau ketemu. Tetapi darah dan daging tidak dibawa ke sana, termasuk apa yang kau miliki hari ini tidak kau bawa pergi. Tetapi apa yang ada kehidupanmu, engkau bawa ke sana, engkau bertanggung jawabkan ke sana. Amin. Betul? Bukan berarti saudara tidak boleh sukses. Saudara harus hidup sukses, boleh. Tetapi yang paling terpenting adalah ketika dia datang nanti, adakah dia mendapatkan pribadi yang sempurna, yang berkemenangan? Kalau hari ini, saudara yang masih ada, saya nggak ngomong di luar. Kalau biasanya saya khotbah itu nggak ada di sini, amin katanya. Tapi hari ini saya bedakan. Kalau hari ini ada yang masih meminta harga diri, bertobat. Amin. Kalau masih hari ini mencari jati diri, engkau bertobat. Di dalam kekristenan, Tuhan akan memunculkan engkau seperti Daud. Daud disepelekan oleh keluarganya. Daud disepelekan, enggak boleh kamu nonton. Kamu tanah jaga kambing domba bapamu yang 3 itu. Jaga sana. Disepelekan, dikucilkan, direndahkan. Tapi Tuhan angkat dia. Sampai bisa mengalahkan Goliat. Dan tidak sampai di situ. Posisinya diambil. Duduk di tengah gembala. Duduk di tengah domba-domba. Dia duduk di singgasana. Di dalam kekristenan, kalau engkau mencari jati dirimu, sesungguhnya engkau kehilangan jati dirimu. Tapi kalau engkau mencari Allah, maka engkau akan ditinggikan jati dirimu. Alkitab berkata, engkau akan dihargai manusia dan Allah. Amin. Bolehkah saudara, sebagai seorang iman Kristen di tetanggamu, di perusahaanmu, di pelayananmu, engkau bisa melihat orang lain tersenyum? Halo? Bolehkah saya mau kasih pesan? Buah roh itu bukan sekedar di mulut, tetapi buah roh itu diaplikasikan.
Terutama waktu di Bedugul saya kasih tahu tentang kasih. Bolehkah saudara mengamplikasikan kasih itu? Kasih itu pengorbanan. Dia memberi bukan meminta. Dia memberi bukan mengambil. Kasih itu ibaratnya orang yang mengalami peremuan diri. Makanya saya selalu ngomong ibunya ketika mur. Saudara tahu mur? Kenapa waktu Yesus lahir itu persembahan orang Majus emas, kemenyan dan mur. Kenapa emas? Pemurnian. Kenapa kemenyan? Itu kehidupan yang berbau harum. Kenapa mur? Mur itu wangi-wangian. Saudara tahu mur? Mur itu sebuah pohon yang di Timur Tengah itu mesti dikerat dulu seperti getah karet. Itu dikerat, itu keluar getahnya, kristal. Begitu kering dijemur, itu harus ditumbuk, dihancurkan, baru keluar harumnya. Kalau saudara mau mengaplikan kasih, kalau tidak mengalami peremukan diri, saudara tidak akan bisa mengaplikan kasih. Karena disitulah sesungguhnya, ketika engkau tidak dihargai, tapi kalau engkau memberikan kasih, makanya ada Alkitab berkata, beri dia makan, beri dia minum musuhmu. Hari ini saya mau katakan, kalau kau bisa mengaplikan kasih itu, engkau menaklukkan dirimu. Karena kasih persaudaraan itu sangat sulit dilakukan. Harus lihat dulu apa untungnya buat saya. Dia enggak menghargai saya, bagaimana saya mengasihi? Saya mau katakan, engkau gagal jadi orang Kristen. Halo, kalau hari ini engkau tidak bisa menaklukkan dirimu, maka engkau gagal jadi orang Kristen. Engkau gagal jadi pelayan Tuhan. Engkau gagal jadi pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah, engkau gagal. Kalau di dunia saya enggak ikut-ikut, tapi dalam dunia rohani, saya harus ngomong dengan tegas. Suatu kelak nanti, di dalam tahta Allah tercatat. Maka saya mau sampaikan hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Para pemusik kembali. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Kau jadikan biji matamu, kau
masa depan yang cerah. Janjimu ya dan amin, rancanganmu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mengucap syukur akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati kami semua. Bagi sedang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada saat ini, mari Engkau memberkati mereka semua. Seperti Engkau memberkati kami pada siang hari ini, demikian pula mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan mengamplikasikan firman Tuhan ini. Kami akan menaklukkan diri kami. Biar di dalam Kristus kami percaya kemenangan itu menjadi pihak kami. Terima kasih Bapa, seperti Engkau menghantarkan ke tempat ini dengan selamat, mari Kau hantar umat-Mu pulang dengan selamat juga. Angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan Tuhan selalu buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan akan menuntunnya sehingga pribadi-Mu adalah pribadi yang berhasil. Sampai Tuhan datang kali kedua, kita akan datang Tuhan menyongsong Dia di awan-awan sana. Dan kami bersyukur kami semua ada menjadi bagian itu. Diberkatilah kami semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.